Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas Perbankan Syariah 6A dengan anggota Citra Widyaningrum dan Ulfa Melinia Saputri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang review jurnal internasional sebagai pemenuhan tugas akhir di mata kuliah Analisa Laporan Keuangan Non-Bank Syariah. Baiklah, mari kita simak review jurnal internasional sebagai berikut. Jurnal internasional pertama dengan judul Internal Control System and Quality of Financial Reporting in Insurance Industry in Nigeria, atau Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Keuangan Pelaporan di Industri Asuransi di Nigeria. Jurnal ini ditulis oleh Owalabi Sundai Ajao dari Department of Accounting Babcock University dan Amosun Olayemi Oluwadamilola dari Department of Accounting and Finance, Chrisland University. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit Science Publishing Group dengan ISSN 23307323. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi telah menyadari pentingnya peran direktur, komite audit, internal auditor, dan auditor eksternal dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Di Nigeria, kinerja dan kualitas laporan keuangan perusahaan di industri asuransi sangat bergantung pada efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian internal. Maka, di jurnal ini kita secara langsung dapat mempelajari dampak sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan di industri asuransi di Nigeria. Kemudian, bagaimana sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan di industri asuransi di Nigeria? Nah, sistem pengendalian internal sendiri dianggap sebagai proses memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam efektivitas dan efisien operasional, keuangan yang andal, pelaporan, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan maupun kebijakan. Di mana di Nigeria, kinerja dan kualitas laporan keuangan swasta dan perusahaan asuransi publik di Nigeria bergantung pada efektivitas dan efisiensi pengendalian internal sistem organisasi-organisasi itu. Oleh karena itu, untuk memperhatikan pentingnya sistem pengendalian internal dalam industri, NAICOM atau The National Insurance Commission mengeluarkan kode etik bisnis dan kode etik perusahaan untuk industri asuransi di Nigeria. Kemudian, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu survei kuantitatif dengan kuesioner terstruktur. Studi ini terbatas pada perusahaan di industri asuransi di Nigeria. Teknik random sampling digunakan untuk menentukan ukuran sampel. 100 kuesioner dikirimkan kepada responden, namun 98 responden mengisi survei melalui online. Kemudian hasil penelitian. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal sistem meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian kegiatan, informasi, dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan asuransi perusahaan memproduksi. Lalu, apa hubungan jurnal ini dengan laporan keuangan dan IKNB? Nah, dalam jurnal penelitian ini, laporan keuangan digunakan sebagai analisis atau feedback terciptanya pengendalian internal yang baik dari entitas IKNB. Kemudian, kesimpulan penelitian yang didapat dari jurnal ini adalah studi ini menyelidiki pengaruh pengendalian internal pada kualitas pelaporan keuangan industri asuransi di Nigeria. Dari pertemuan tersebut,
Penelitian mengungkapkan bahwa variabel pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian penilaian risiko, informasi komunikasi, dan pemantauan memiliki pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan industri asuransi di Nigeria. Temuan ini juga menguatkan fakta bahwa internal sistem kontrol di setiap pendirian sangat penting karena memiliki dampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang diberikan kepada pengguna akhir. Review jurnal dengan judul Aplikasi Model CAMELS Lembaga Keuangan Non-Bank Bangladesh Perspektif. Penulisnya adalah Rozina Akhtar, Syakil Ahmad, MD Syariful Islam dari Universitas Internasional Daffodil. Tahun terbit 2018 dengan ISSN 1528265221128. Berikut adalah ulasan review dari jurnal tersebut. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan LKNB? LKNB adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang menyediakan jenis layanan perbankan tertentu, tetapi LKNB tidak memegang lisensi perbankan. LKNB dapat menawarkan layanan perbankan seperti pinjaman dan fasilitas kredit, perencanaan pensiun, pasar uang, kegiatan penjamin emisi, dan merger. Untuk menilai kesehatan suatu LKNB di Bangladesh, diperlukan suatu metode yang disebut dengan CAMELS. Adapun bidang CAMELS terdiri dari kapital, aset, manajemen, earning, likuiditas, dan sensitivitas. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kapital merupakan kemampuan bank dalam menyediakan atau memenuhi kebutuhan modal minimum sesuai yang disyaratkan bank sentral. Aset merupakan kualitas aset yang dimiliki bank dengan menilai jenis-jenis aset yang dimilikinya. Yang ketiga, manajemen merupakan kualitas manajemen bank dalam mengelola usaha. Kualitas SDM dilihat pendidikan dan track record selama ini dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, earning atau pendapatan merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan efisiensi usahanya. Yang kelima, likuiditas merupakan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek, terutama untuk simpanan nasabah berupa tabungan, giro, dan deposito. Dan yang terakhir, sensitivitas merupakan menunjukkan seberapa besar tingkat sensitivitas sebuah bank terhadap resiko pasar. Sensitivitas sendiri adalah besarnya reaksi instrumen keuangan terhadap perubahan faktor yang mendasari. Regulator memberikan peringkat CAMELS baik secara komponen maupun komposit, sehingga dalam peringkat keseluruhan CAMEL mengikuti dua set peringkat. Yang pertama, rating yang dihasilkan dari rata-rata rating rasio. Yang kedua, peringkat kuesioner yang memuat persentase. Metode penelitian dari jurnal tersebut adalah penelitian didasarkan pada data sekunder, di mana tidak menangani studi sumber primer. Data sekunder tersebut didapatkan dari laporan tahunan dari Bangladesh 2016. Kemudian, menurut peneliti, tanpa data tersebut, peneliti akan mengumpulkan data yang berbeda seperti artikel dan makalah. Lalu, apa hubungan dari LKNB dengan CAMELS? Efisiensi operasional adalah faktor kunci kinerja keuangan LKNB yang ditemukan dari aplikasi uji CAMELS ke LKNB. Untuk peningkatan kinerja keuangan, LKNB aktivitas pemahaman manajer lebih penting. Maka dalam review ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi kesehatan LKNB di Bangladesh. Di setiap perekonomian, LKNB sangat penting sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, model CAMELS adalah sistem unik untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari review jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan metode CAMELS dapat digunakan untuk menilai kesehatan lembaga keuangan non-bank yang ada di Bangladesh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jika dinilai dari kualitas aset, dari 33 lembaga keuangan non-bank, 1 diantaranya kuat, 2
memuaskan, 14 adalah 3 yaitu cukup, 9 adalah 4 marginal, dan yang terakhir 1 adalah tidak memuaskan. Yang nomor 2 menurut likuiditas, dari 33 LKNB di Bangladesh, 19 dinilai sebagai 2 yang artinya memuaskan, 10 adalah 3 yang berarti cukup, 2 adalah 4 yang berarti marginal, dan yang terakhir adalah 5 tidak memuaskan. Kemudian yang ketiga, kepekaan terhadap risiko pasar. Dari 33 lembaga keuangan non-bank dapat diketahui bahwa 3 dinilai sebagai 1 atau kuat, 9 dari 2 dinilai memuaskan, dan 1 adalah 5 tidak memuaskan. Dan yang nomor keempat adalah menurut penghasilan dan profitabilitas dari 33 LKNB dapat diketahui bahwasanya 3 dinilai kuat, 16 adalah memuaskan, 11 diantaranya 3 artinya cukup, dan 2 adalah marginal. Dan yang terakhir menurut peringkat Chamels Komposit. Menurut Chamels Komposit dari 33 lembaga keuangan non-bank 1 adalah kuat, 15 diantaranya adalah memuaskan, 13 diantaranya cukup, dan 3 adalah 4 yaitu marginal. Itu tadi merupakan video pemaparan tentang review jurnal internasional. Sekian presentasi dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.